Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aryansyah dari kelas TI 20B2 dengan NIM 31201014. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang e-bisnis. Sering dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, muncul istilah baru dari dunia bisnis, yaitu e-bisnis. Tahukah kamu apa itu e-bisnis? E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. E-bisnis memungkinkan satu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data baik internal maupun eksternal agar lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis sangat berperan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, karena sadar atau tidak kita pernah menggunakan e-bisnis. Sebagai contohnya, pembelian barang melalui situs online Lazada atau sejenisnya. Di dalam pembangunan e-bisnis memiliki beberapa tahapan, diantaranya yang pertama tahapan perencanaan. Pada tahap perencanaan ini diawali dengan pembuatan dan penyampaian proposal teknologi informasi yang memuat hal-hal pokok yang menjadi prioritas e-bisnis. Diikuti dengan tahapan pemaparan kasus e-bisnis untuk pembangunan bisnis atau investasi teknologi informasi. Lalu tahapan akhirnya adalah penyampaian rencana aplikasi e-bisnis dalam bentuk pengembangan dan penyebaran. Lalu yang kedua ada tahapan analisis. Dalam tahapan analisis ini, pengembang sistem harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek penting yang mempengaruhi di dalam pembangunan sistem informasi e-bisnis ini, seperti yang pertama ini kelayakan teknis, lalu ada pengembalian ekonomis, pengembalian non ekonomis, lalu ada hukum dan etika, lalu ada operasional dan jadwal. Lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan perancangan. Dalam merancangkan sebuah sistem informasi e-bisnis harus memperhatikan kebutuhan perusahaan e-bisnis, kebutuhan operator, kebutuhan pemakaian, dan kebutuhan teknis. Lalu ada tahapan penerapan. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujudkan. Implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer. Lalu berikutnya ada tahapan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar, karakteristik yang diterapkan, dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya. Selain itu terdapat beberapa strategi dalam mengimplementasikan e-bisnis seperti yang dikutip dalam buku chapter e-bisnis strategi atau Chavez 2011. Di antaranya 11 faktor penentu keberhasilan yang juga dapat berguna diterapkan untuk organisasi yang besar. Yang pertama, konten, penyampaian isi yang efektif dan atau dari produk atau jasa. Yang kedua, converse, yaitu situs web. Yang ketiga, kontrol, sejauh mana organisasi telah didefinisikan proses yang mereka dapat mengelola. Yang keempat, ada interaksi, sarana membangun hubungan dengan pelanggan individu. Lalu yang kelima ada komunitas, sarana membangun hubungan dengan kelompok-kelompok individu atau organisasi yang pikiran. Yang keenam ada sertifikasi harga dari produk atau jasa untuk persaingan harga di internet. Yang ketujuh ada logo, kemampuan untuk membangun sebuah nama merek yang kredibel untuk e-commerce. Komitmen, sebuah motivasi kuat menggunakan internet dan kemauan untuk berinovasi. Yang kedelapan ada kemitraan, sejauh mana e-commerce venture menggunakan kemitraan hubungan rantai nilai untuk meningkatkan kehadiran internet dan memperluas bisnisnya. Yang kesembilan ada proses perbaikan, sejauh mana perusahaan dapat mengubah dan mengotomatis proses bisnis. Sebelah ada integritas, penyelesaian hubungan antara sistem TI yang berdasarkan dalam mendukung kemitraan dan perbaikan proses. Bisnis memiliki proses evaluasi yang menurut ada 3 fase perkembangan, yaitu fase inovasi 1995 sampai 2000, fase
Soliditas 2001 sampai 2006, lalu ada dari 2006 sampai sekarang. 2009 dilanjutkan perkembangan teknologi, perkembangan internasional 2001 sampai 2006, dan fase 2006 sampai sekarang. Oke, fase inovasi 1995 2000 sampai 2000 dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi seperti perkembangan internet, komunikasi dan pertukaran data dan lain sebagainya. Produk yang dipasarkan produk eceran seperti yang dipasarkan Amazon dan eBay seperti menjual buku dan musik. Fase yang kedua yaitu fase 2001 sampai 2006. Pada fase ini dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukung, tetapi dijalankan pada perencanaan bisnis sehingga strategi yang digunakan perpaduan antara strategi konvensional dan teknologi online. Produk ini dijual meliputi produk eceran tinggi dan kompleks seperti komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya. Lalu yang ketiga fase 2006 sampai sekarang. Fase ini dijalankan dengan berdasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunitas, dan demikian para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Pada umumnya bisnis ini berfokus pada jasa dibanding fisik. Lalu kita masuk ke B2C. Ketika kamu pergi ke mall dan membeli suatu barang, di saat itulah kamu mendukung penerapan model B2C atau business to consumer perusahaan. Apa itu B2C? Menurut Investopedia, B2C adalah proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen dan merupakan end user pengguna akhir. Adapun menurut Target, B2C adalah model retail di mana produk berpindah langsung pada bisnis ke end user yang membeli produk atau jasa untuk penggunaan pribadi. Jadi tidak ada perantaran antara perusahaan dengan pelanggan. Perusahaan menyalurkan produk atau jasanya langsung kepada pelanggan. B2C sudah berkembang sejak lama. Jika kamu membeli pakaian di mall, makan di restoran, dan membeli sayur di pasar, hal tersebut dapat dikatakan sebagai B2C. Bahkan ketika kamu berobat ke rumah sakit pun dan menggunakan jasa ojek online, perusahaan sedang menerapkan B2C denganmu. Salah satu tantangan terbesar B2C adalah mempertahankan stabilitas penjualan. Perusahaan yang menerapkan model penjualan B2C tentu saja sangat bergantung pada pelanggan. Jika kondisi ekonomi melemah seperti dampak pandemi COVID-19, daya beli masyarakat pun turut melemah. Model penjualan B2B mungkin juga berdampak, namun sebagai contoh perusahaan tetap bisa bertahan karena masih ada banyak permintaan periklanan dan pemasaran. Sementara itu B2C berdampak secara langsung karena mengandalkan pembelian dari pelanggan, seperti ditulis The Blends Small Business. Oleh karena itu perusahaan perlu menargetkan pelanggan yang tepat. Setelah itu perusahaan juga harus membangun brand loyalty agar pelanggan tetap setia pada brand mereka. Lalu kita masuk ke e-government. E-government ini adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah, serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya. Setidak-tidaknya ada 3 kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government, yaitu masing-masing adalah suatu mekanisme interaksi baru modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan atau stakeholder, di mana melibatkan pengguna teknologi informasi terutama internet dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan yang sedang berjalan. Ada 4 model pengiriman e-government, antara lain government to customer atau G2C, lalu government to business atau G2B, lalu yang ketiga government to government atau G2G, lalu ada government to employee
atau G2E. E-government adalah pengguna teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Urusan bisnis serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah, e-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik. Untuk meningkatkan efisiensi internal yang menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis, model penyampaian yang utama adalah government to citizen atau government to customer. Lalu government to business, G2B, serta government to government. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. E-government di mana hampir setiap lembaga penting atau bahkan pemerintah negara memiliki definisi tentang e-government. Namun definisi tersebut biasanya tidaklah jauh berbeda. Yang intinya adalah pengguna teknologi dan informasi dalam aktivitas pemerintah. Berikut ini dijadikan definisi e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, Information and Communication Technology, oleh pihak pemerintah. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional, dinyatakan bahwa pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Scott, pejabat senior ASEAN Development. E-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk ini kan dari ulang ya. Ini seharusnya. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.